Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Herlan Prasetya Hadi dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi vektor dari mata kuliah Aljabar Linier. Definisi vektor. Apa beda vektor dengan skalar? Skalar merupakan besaran yang dinyatakan dengan bilangan tunggal dan hanya memiliki nilai. Contoh, panjang meja sama dengan 20 cm, luas, volume, dan seterusnya. Vektor merupakan besaran yang dinyatakan dalam dua bilangan tunggal. Yang pertama menyatakan nilai dan yang kedua menyatakan arah. Contoh, gaya sama dengan 10 Newton ke arah kanan, kecepatan sama dengan 5 meter per sekon arah barat. Jadi di sini yang membedakan skalar dengan vektor adalah jika skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor memiliki nilai dan mempunyai arah. Deklarasi vektor. Simbol vektor yang pertama huruf kecil, yang kedua huruf kecil tebal ada tanda di atasnya. Seperti gambar contoh yang di samping, vektor A simbol ada A kecil atau huruf A dengan yang tebal atau A tanda simbol di atasnya. Gambar vektor, vektor digambarkan sebagai garis dengan anak panah sebagai arah. Di sini ada contohnya, garis panjang sama dan anak panahnya pun ke arah yang sama. Di sini ada titik pangkal dan di atasnya pun ada titik ujung. Piranti vektor, komponen vektor, vektor dua dimensi A, 3, 2. 3 dan 2 merupakan komponen vektor. A merupakan nama vektor. 3 merepresentasikan nilai pada sumbu X. 2 merepresentasikan nilai pada sumbu Y. Saya ulangi lagi, jadi di sini A adalah vektor dan 3 adalah nilai dari sumbu X dan 2 adalah nilai dari sumbu Y. Vektor 3 dimensi A, 2, 3, 4. A adalah vektor, 2 adalah sumbu X, 3 adalah sumbu Y, dan 4 adalah nilai dari sumbu Z. Panjang vektor. Suatu vektor memiliki panjang vektor yang disimbolkan dengan A. Di sini ada tanda di samping kiri dan kanan. Visualisasi vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Di sini ada contohnya, garis panjangnya sama dan arahnya pun sama. Vektor A dan B dikatakan sama sebab 1. Arah kedua vektor sama. 2. Panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Di sini ada gambar contoh kedua. Garis panjangnya sama tetapi arahnya berbeda. Yang satu ke bawah dan yang satu ke atas. Vektor A dan B dikatakan tidak sama sebab 1. Arah kedua vektor tidak sama. 2. Meskipun panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Gambar contoh yang ketiga. Di sini walaupun arah garis panjangnya sama, tetapi garis panjangnya itu berbeda. Yang satu pendek dan yang kedua panjang. Vektor A dan B dikatakan tidak sama sebab 1 meskipun arah kedua vektor sama. Vektor dalam sistem koordinat Kartesian. Vektor dalam sistem koordinat Kartesian diantaranya 1. Koordinat Kartesian 2 dimensi A sama dengan A1, A2. Dalam vektor A terdapat 2 komponen vektor. Di sini ada gambar contohnya, jadi nilai dari sumbu X adalah A1, nilai dari sumbu Y adalah A2. Dan inilah gambar vektor A. Koordinat Kartesian 3 dimensi A, A1, A2, A3. Dalam vektor A terdapat 3 komponen vektor.
Di sini ada nilai X sama dengan A1, nilai sumbu Y adalah A2, nilai sumbu Z sama dengan A3. Penggambaran vektor 2 dimensi. Langkah penggambaran vektor 2 dimensi: 1. Cari titik pangkal. 2. Cari titik ujung. Ketika kamu sudah melakukan titik pangkal dan titik ujungnya sudah menemukan, kemudian tarik garis vektor antara pangkal dan ujung. Contoh penggambaran vektor 2 dimensi. 1. Gambar vektor M 3, min 2 dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di 0,0. Di sini ada contohnya. Jadi 0,0 adalah titik pangkal, taruh di sini di tengah-tengah sini. 3 adalah nilai dari sumbu X, kita letakkan di sini, dan min 2 adalah nilai dari sumbu Y, kita letakkan di sini. Jadi dari titik pangkal kita tarik ke sini, jadilah seperti ini, M 3 min 2. Contoh penggambaran vektor 2 dimensi. 2. Gambar vektor S 3, 2 dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di 1, min 2. Jadi di sini adalah titik pangkalnya 1, min 2, tidak lagi 0,0. Jadi di sini titik pangkalnya 1 adalah nilai dari sumbu X dan min 2 adalah nilai dari sumbu Y, kita taruh sini. Sedangkan 3 berasal dari nilai sumbu X dan 2 berasal dari sumbu Y. Titik pangkal kita taruh sini dan kita tarik, jadilah gambarnya seperti ini. Dari contoh 1 diperoleh MX adalah panjang vektor terhadap sumbu X sama dengan 3, MY adalah panjang vektor terhadap sumbu Y sama dengan 2. Sehingga untuk mencari panjang vektor M digunakan rumus Pythagoras. Panjang vektor M akar dari MX kuadrat ditambah MY kuadrat. Panjang vektor M sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya adalah 9, 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Jadi 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Panjang vektor yang berpangkal di 0,0. Panjang vektor A yang berpangkal pada 0,0 didefinisikan sebagai panjang vektor A akar A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Selain itu ada juga yang disebut sebagai vektor 0, yaitu jika panjang vektor A sama dengan 0, yang berarti A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Contoh, cari panjang vektor A 5 min 3. Panjang vektor A sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, di sini hasilnya 25, min 3 kuadrat, di sini hasilnya 9. Jadi 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Panjang vektor yang tidak berpangkal di 0,0. Panjang vektor A, X2, Y2, Z2 yang berpangkal pada X1, Y1, Z1 didefinisikan sebagai A sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 min Z2 dikurang Z3. Panjang vektor A akar X2 dikurang
X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Contoh, cari panjang vektor A 5, min 3, 1 dengan titik pangkal 1,1,1. Jadi di sini adalah X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Cara pengerjaannya adalah panjang vektor A sama dengan akar 5 dikurang 1 kuadrat ditambah min 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat. Sama dengan di sini akar 5 dikurang 1 sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16. Min 3 dikurang 1 sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16. 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi akar dari 16 ditambah 16 ditambah 0 sama dengan akar 32. Akar 32 sama dengan 4. Jika disederhanakan jadi 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.